Ampun, senjata Putin ini ampuh bikin dunia pusing. Ampun, senjata Putin ini ampuh bikin dunia pusing. Serangan Rusia yang diluncurkan terhadap Ukraina nyatanya telah menimbulkan efek domino bagi kebutuhan pangan seluruh dunia. Pasalnya, Ukraina merupakan produsen bahan pangan yang cukup tinggi namun Moskow memblokir akses komoditas ini. Terbaru, Rusia menyerang pabrik kereta yang biasanya digunakan sebagai pengangkut barang-barang seperti biji-bijian. Hal ini dikhawatirkan mampu memperburuk kekurangan pangan global yang sudah memburuk akibat gangguan rantai pasokan, pandemi, serta dampak perubahan iklim. Beberapa analis setuju dengan komentar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bahwa Putin memeras dunia dengan menyandera pasokan makanan sebagai bagian dari strategi perangnya untuk mengakhiri sanksi dari banyak negara. Orysia Lutsevic, manajer Forum Ukraina di Rusia dan program Eurasia di Chatham House, mengatakan kepemimpinan Rusia adalah dalang dari kekacauan yang terjadi, tetapi begitu percaya diri menyalahkan pihak lain. Putin telah mengatakan bahwa Barat harus mencabut sanksi untuk memungkinkan pengiriman biji-bijian yang aman dan memungkinkan lebih banyak biji-bijian Rusia mencapai pasar dunia, kata Lutsevic dilansir dari CNBC International. Ya, mereka akan memeras dunia dan bermain-main karena meningkatkan permintaan biji-bijian dan risiko kelaparan. Serangan Rusia terhadap pelabuhan utama seperti Odessa dan Mariupol Ukraina di awal krisis telah menghentikan pergerakan perdagangan dan peti kemas di Laut Hitam. Menurut Lutsevic, Rusia tidak hanya melumpuhkan kapasitas Ukraina untuk mengekspor biji-bijian tetapi juga menyalahkan Ukraina karena menambang atau menanam ranjau terapung di Laut Lepas. Namun analis Frederick Klein dari Raja Ratnam School of International Studies melihatnya secara berbeda. Sebagian dari media barat dan elit politik sedang dalam upaya untuk mencemarkan nama baik dan mengisolasi Putin dan Rusia setiap kali ada kesempatan. Sementara motif yang dapat dimengerti, masalah kekurangan pangan harus dilihat dari sudut pandang itu. Sementara itu Putin membantah kekurangan pangan global disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina. Sebaliknya, ia menghubungkan gangguan pangan dan kenaikan harga dengan pandemi serta negara Amerika Serikat dan Eropa yang memicu inflasi harga melalui rangsangan yang berlebihan. Pertama, situasi dengan pasar makanan global tidak menjadi buruk kemarin atau bahkan dengan peluncuran operasi militer khusus Rusia di Donbas di Ukraina, kata Putin selama wawancara dengan media lokal beberapa hari sebelum serangan. Wilayah Donbas meliputi provinsi Donetsk dan Luhansk di tenggara Ukraina yang sebagian besar berada di bawah kendali separatis Rusia. Situasi menurun pada Februari 2020 dalam upaya melawan pandemi virus corona ketika ekonomi global sedang lesu dan harus dihidupkan kembali. Dia mengatakan Rusia tidak menghentikan Ukraina untuk mengirimkan biji-bijian. Lepas dari apakah rute laut dapat diakses atau tidak, Putin juga menegaskan jika Ukraina memiliki banyak pilihan transportasi darat. Serangan Rusia yang diluncurkan terhadap Ukraina nyatanya telah menimbulkan efek domino bagi kebutuhan pangan seluruh dunia. Pasalnya, Ukraina merupakan produsen bahan pangan yang cukup tinggi namun Moskow memblokir akses komoditas ini. Terbaru, Rusia menyerang pabrik kereta yang biasanya digunakan sebagai pengangkut barang-barang seperti biji-bijian. Hal ini dikhawatirkan mampu memperburuk kekurangan pangan global yang sudah memburuk akibat gangguan rantai pasokan, pandemi, serta dampak perubahan iklim. Beberapa analis setuju dengan komentar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bahwa Putin memeras dunia dengan menyandera pasokan makanan sebagai bagian dari strategi perangnya untuk mengakhiri sanksi dari banyak negara.
Orysia Lutsevic, manajer Forum Ukraina di Rusia dan program Eurasia di Chatham House, mengatakan kepemimpinan Rusia adalah dalang dari kekacauan yang terjadi, tetapi begitu percaya diri menyalahkan pihak lain. Putin telah mengatakan bahwa Barat harus mencabut sanksi untuk memungkinkan pengiriman biji-bijian yang aman dan memungkinkan lebih banyak biji-bijian Rusia mencapai pasar dunia, kata Lutsevic dilansir dari CNBC International. Ya, mereka akan memeras dunia dan bermain-main karena meningkatkan permintaan biji-bijian dan risiko kelaparan. Serangan Rusia terhadap pelabuhan utama seperti Odessa dan Mariupol Ukraina di awal krisis telah menghentikan pergerakan perdagangan dan peti kemas di Laut Hitam. Menurut Lutsevic, Rusia tidak hanya melumpuhkan kapasitas Ukraina untuk mengekspor biji-bijian tetapi juga menyalahkan Ukraina karena menambang atau menanam ranjau terapung di Laut Lepas. Namun analis Frederick Klein dari S. Raja Ratnam School of International Studies melihatnya secara berbeda. Sebagian dari media barat dan elit politik sedang dalam upaya untuk mencemarkan nama baik dan mengisolasi Putin dan Rusia setiap kali ada kesempatan. Sementara motif yang dapat dimengerti, masalah kekurangan pangan harus dilihat dari sudut pandang itu. Sementara itu Putin membantah kekurangan pangan global disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina. Sebaliknya, ia menghubungkan gangguan pangan dan kenaikan harga dengan pandemi serta negara Amerika Serikat dan Eropa yang memicu inflasi harga melalui rangsangan yang berlebihan. Pertama, situasi dengan pasar makanan global tidak menjadi buruk kemarin atau bahkan dengan peluncuran operasi militer khusus Rusia di Donbas di Ukraina, kata Putin selama wawancara dengan media lokal beberapa hari sebelum serangan. Wilayah Donbas meliputi provinsi Donetsk dan Luhansk di tenggara Ukraina yang sebagian besar berada di bawah kendali separatis Rusia. Situasi menurun pada Februari 2020 dalam upaya melawan pandemi virus corona ketika ekonomi global sedang lesu dan harus dihidupkan kembali. Dia mengatakan Rusia tidak menghentikan Ukraina untuk mengirimkan biji-bijian. Lepas dari apakah rute laut dapat diakses atau tidak, Putin juga menegaskan jika Ukraina memiliki banyak pilihan transportasi darat.